Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rinton Gininjuka, NIM 210102019, Prodi Pendidikan Luar Biasa semester 3. Jadi baik, tujuan saya membuat video orientasi mobilitas dan komunikasi sosial yaitu untuk memperbaiki nilai UTS dan juga nilai UAS. Jadi dalam video ini saya sebagai anak tunanetra dan juga sebagai penuntun anak tunanetra untuk melakukan orientasi mobilitas. Untuk mata kuliah pengantar orientasi mobilitas dan komunikasi sosial. Jadi baik, dalam video ini saya akan memperkenalkan dua alat yang saya gunakan untuk membuat video. Yang pertama ada tongkat lipat, yang kedua ada selendang sebagai penutup mata. Jadi dalam video ini ada tongkat, ini adalah tongkat lipat. Yang pertama ini yang bagian tali sebagai tali atau pengait untuk memasukkan tangan, kemudian memegang tongkat. Dan kemudian ini yang hitam sebagai alat pegangan. Dan yang bagian tengah ini adalah rangka dari tongkat tersebut. Dan yang terakhir ini warna hitam adalah sebagai alas dari tongkat ini. Jadi baik, terima kasih. Kami berbanyak waktu. Kita langsung ke video. Trik pertama adalah menyeberang jalan. Sebelum seorang tunanetra menyeberang jalan, seorang tunanetra harus mendengarkan baik-baik suara kendaraan motor atau mobil yang berada di arah kiri maupun kanan untuk memastikan bahwa jalan tersebut aman untuk dilalui. Kemudian seorang tunanetra harus menggunakan tongkat secara perlahan-lahan untuk mendeteksi setiap benda-benda yang ada di jalannya atau medan yang akan ia lalui agar ia sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Trik yang kedua, bagaimana seorang tunanetra melewati gerbang yang sempit dan bagaimana seorang tunanetra melintasi jalan yang medan rata. Jadi dalam hal ini seorang tunanetra harus menggunakan tongkat secara perlahan-lahan untuk mendeteksi setiap benda yang ada di depan, kemudian ayunkan ke kiri atau ke kanan untuk mengetahui benda apa yang ada di depan, contohnya seperti pagar yang ada dalam video ini. Kemudian seorang tunanetra menggunakan tongkat ke kiri, ke kanan, ke depan, sejajar dengan kaki untuk mendeteksi medan tersebut di medan rata agar anak tunanetra tidak tersandung atau tergelincir oleh benda-benda yang ada di depan seorang tunanetra. Trik yang ketiga, bagaimana seorang tunanetra melewati tanjakan lantai yang licin dengan beralas keramik. Jadi seorang tunanetra dalam melewati medan seperti ini, dia harus benar-benar pelan-pelan untuk menghindari licinnya lantai. Trik yang keempat, seorang tunanetra menuruni tanjakan. Jadi dalam video ini seorang tunanetra harus hati-hati karena tanjakannya beralaskan keramik jadi licin. Seorang tunanetra harus menggunakan tongkat dengan perlahan-lahan untuk sampai ke tujuannya. Trik yang berikutnya, bagaimana seorang tunanetra akan menaiki tangga yang tinggi dan tangga ini tepat berada di samping tembok rumah. Jadi dalam melakukan video trik ini, seorang tunanetra alangkah baiknya memegang atau menyimpan tangannya di samping tembok, kemudian tunanetra naik. Dan yang berikut, anak tunanetra harus menggunakan tongkatnya dengan berhati-hati atau perlahan untuk mendeteksi ketinggian daripada anak tangga yang akan ia tempuh. Kemudian di sini kita lihat bahwa video ini dibuat perlahan-lahan karena harus berhati-hati menjaga keseimbangan mengingat kondisinya sangat tangga ini
kondisi tangga ini sangat tinggi. Kemudian trik yang berikutnya, bagaimana seorang tunanetra akan kembali menuruni tangga. Jadi dalam tangga ini yang dipasang adalah kayu pelindung di samping tangga untuk orang-orang dapat berpegangan. Jadi seorang tunanetra menggunakan kayu tangga tersebut untuk ia berpegangan atau untuk menjaga keseimbangannya. Kemudian tongkat ini digunakan perlahan-lahan untuk mendeteksi anak tangga tersebut agar dapat seorang tunanetra menginjakkan kakinya ke dalam anak tangga dengan baik dan benar untuk menjaga keseimbangannya. Trik yang berikutnya, bagaimana seorang tunanetra akan memasuki satu ruangan, dan sebelum ia memasuki ruangan ia melewati satu gundukan. Di sini bagaimana seorang tunanetra harus gunakan tongkat dengan berhati-hati. Kemudian seorang tunanetra akan membuka pintu. Jadi sebelum ia membuka pintu, tunanetra menggunakan tongkatnya dengan baik-baik atau menyenggolkan tongkatnya kepada pintu, dan kemudian tangannya menyentuh pintu untuk dapat membuka. Kemudian di sini seorang tunanetra akan duduk. Jadi sebelum ia duduk, ia menggunakan tongkat untuk menyentuh di mana arah kursi tersebut, lalu seorang tunanetra dapat berduduk dengan baik dan aman. Kemudian trik berikutnya, bagaimana seorang tunanetra akan kembali bangun dari tempat duduknya dan kemudian keluar dari ruangan tersebut. Di sini seorang tunanetra menggunakan tongkatnya secara pelan-pelan untuk mendeteksi pintu yang ada di depannya. Kemudian tunanetra memegang pintu dan kembali menutupnya. Trik berikutnya, bagaimana saya akan menuntun seorang tunanetra untuk menyeberangi jalan. Hal yang saya lakukan paling pertama untuk melihat keadaan jalan sebelah kiri atau kanan, untuk melihat keadaan jalan apakah ada kendaraan yang lewat atau tidak. Kemudian saya mengarahkan anak tunanetra untuk berjalan pelan-pelan bersama saya. Di sini tangan anak tunanetra saya taruh di pundak saya untuk mendeteksi badan saya. Ketika saya naik atau turun, anak tunanetra akan dapat mengerti. Berikutnya, bagaimana saya akan menuntun seorang tunanetra untuk menaiki dua buah tangga, dan tangan anak tunanetra saya taruh di bahu saya agar anak tunanetra mendeteksi ketinggian yang akan kami lalui. Tongkat kami gunakan secara perlahan, saya naik duluan, baru tunanetra mengikuti untuk menaiki tangga. Lanjut, bagaimana saya akan menuntun seorang tunanetra untuk kembali menuruni tangga tersebut. Di sini tangannya masih berada di pundak saya dan saya perlahan-lahan menurunkan kaki saya, kemudian diikuti oleh seorang tunanetra untuk menuruni tangga tersebut. Kemudian trik yang berikutnya atau trik yang terakhir, saya akan menuntun seorang tunanetra untuk menyusuri lingkungan sekitar atau medan yang akan kami lalui. Di sini saya tidak menggunakan tongkat, hanya seorang tunanetra yang menggunakan tongkat. Kami menyusuri beberapa lorong dan juga memasuki satu kampus, satu kelas untuk dapat mengetahui setiap lorong-lorong yang akan kami lalui.